Selamat malam, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Ilham Muhammad selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Kita ketahui bahwasannya, teknologi penyimpanan di Indonesia sangatlah genting. Mengapa demikian? Sebelum menelusik lebih lanjut, marilah kita mempelajari bahwasannya, kebutuhan akan energi dari tahun 2003 hingga tahun 2020 sangatlah meningkat, yakni sebesar 6,5% setiap tahunnya. Kemudian, 86% energi yang ada di Indonesia masih berasal dari energi fosil. Di samping itu, berdasarkan estimasi dari Global Carbon Project, terlihat bahwasannya emisi CO2 yang ada di Indonesia, yakni sebesar 847 juta ton yang ada pada tahun 2017 dan diprediksikan akan jauh lebih tinggi pada tahun 2021 dan hingga ke depannya. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentunya Indonesia memiliki sejumlah potensi. Salah satunya adalah energi terbarukan, yang mana kita ketahui potensi energi terbarukan sangatlah besar, seperti 207 MW pada solar energy, kemudian disusul dengan hydropower, wind energy, dan juga geothermal atau panas bumi. Akan tetapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana untuk menciptakan teknologi penyimpanan seperti baterai dan bagaimana untuk menciptakan ketahanan energi yang stabil dan juga kontinu. Untuk menelisik lebih lanjut, mari kita bisa menyapa Saudara Fajar yang mana menjalankan studi kasus yang ada di Samawang Micro Hydro Power Plant. Untuk lebih lanjut, saya akan menghubungi Saudara Fajar. Baik, Saudara Fajar, apa bisa mendengar suara saya? Ya, halo Saudara Ilham. Baik, Saudara Fajar, mungkin bisa dijelaskan bagaimana keadaan yang ada di sana? Saat ini, teknologi penyimpanan baterai mengandalkan baterai litium. Akan tetapi, saat ini dikembangkan pula redox flow baterai. Jika dibandingkan dengan baterai litium, kapasitas flow baterai lebih tinggi, risiko kebakaran rendah, serta umur teknis 10-20 tahun lebih lama. Akan tetapi, redox flow baterai yang dikembangkan saat ini berbasis material anorganik, serta menggunakan membran yang mahal seperti neofen. Kemudian material anorganik seperti vanadium dan hidrogen memiliki titik didih yang tinggi sehingga mudah meledak. Di sisi lain, terdapat permasalahan mengenai limbah udang di Pasar Kobong. Maka dari itu akan saya sambungkan kepada Saudara Denny untuk penjelasan lebih lanjutnya. Ya, halo Saudara Denny. Ya, baik, Saudara Fajar. Ya, mungkin bisa dijelaskan ya Saudara Denny terkait kondisi saat ini di Pasar Kobong. Oke, baik, Saudara Fajar. Benar adanya ya, untuk saat ini di Pasar Kobong memang terdapat limbah udang mencapai 250.000 ton per tahun serta berbagai permasalahan lainnya. Baik, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita menawarkan suatu solusi. Save your renewable energy with I4 technology. I4, Organic Scheduled Flow Battery, merupakan suatu inovasi baterai yang mana berkapasitas tinggi dan juga ramah lingkungan sebagai solusi penyimpanan energi di masa depan. Adapun material yang kita gunakan di sini meliputi PETG, akrilik, membran kitosan sebagai membran, dan juga berbagai material organik seperti Tempo, FNNA, NaCl, dan berbagai material lainnya. Kemudian adapun metodologi yang kami gunakan dimulai dari persiapan material seperti material organik, Tempo, FMNNA, NaCl, dan material lainnya. Kemudian kita membuat suatu membran, yakni membran kitosan. Kemudian dilanjutkan dengan prototyping dan juga eksperimental setup. Yang setelah itu kita lanjutkan dengan uji aliran sel. Dan yang terakhir adalah karakterisasi sel menggunakan SEM dan juga FTIR. Nah, adapun desain tiga dimensi dari I4 yakni sebagai berikut, dan juga skema desalinasi redox yang ada. Dan ini adalah prototipe I4 yang kita gunakan beserta dengan video pelaksanaannya. 1.5 till 10.5 volts for 3 hours. So, we inject the battery with a variable distributor and measure the output to get the optimum concentration and voltage. Video yang telah kita
kita putar sebelumnya, kita ketahui bahwasanya pada katoda dan anoda terdapat dua tipe reaksi, yakni reaksi pengisian dan juga reaksi pelepasan. Berdasarkan hasil uji aliran sel yang mana yang pertama kita lakukan adalah uji untuk mendapatkan uji untuk mendapatkan voltase optimum, yang mana dari berbagai macam variabel yang dimulai dari 1,5 volt hingga 10,5 volt selama 3 jam didapatkan konsentrasi optimum yakni 7,5 volt. Tegangan yang didapatkan sebelumnya yakni sebesar 7,5 volt dipergunakan untuk mendapatkan konsentrasi optimum. Kemudian konsentrasi optimum yang kita dapatkan di sini yakni sebesar 0,06 molaritas. Di sisi lain, membran yang kita gunakan yakni membran ketosan memiliki dampak yang sangat besar, yang mana memiliki permeabilitas yang sangat tinggi, yakni sebesar 679,40 liter per meter persegi per jam. Kemudian, membran ketosan juga memiliki resistensi yang sangat tinggi pada suhu, dan juga memiliki porositas yang baik. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan sekali untuk menggunakan membran ini, dan juga sangat cocok diterapkan pada I4. Selanjutnya, berdasarkan hasil karakterisasi yakni pada anolit dan katolit yang kita gunakan yakni tempo dan FMNA, kita ketahui bahwasanya berdasarkan hasil uji FTIR didapatkan bahwa terdapat reaksi reversible. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji SEM yang kita gunakan, terdapat pengembangan yakni sebesar 5 mikron pada tempo dan juga 1 mikron pada FMNA setelah pengisian. Hal ini menandakan bahwasannya terdapat reaksi pengisian dan juga terdapat daya yang terisi pada teknologi I4. Berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya, kita mendapatkan suatu kesimpulan data yang mana jika dibandingkan dengan vanadium flow baterai dan juga baterai lithium, I4 dari segi material lebih ramah lingkungan dan juga tidak ada potensi untuk terbakar. Kemudian hasil yang kita dapatkan, yang mana kapasitas pada 100 ml larutan didapatkan bahwasanya kapasitasnya sebesar 7,875 mAh dan pada volume 250 ml kapasitas yang didapat 1,6 mAh. Dan ini adalah berbagai implementasi yang telah kita gunakan, yang mana teknologi I4 telah kita hubungkan dan telah kita kenalkan dan juga telah kita inisiasi kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan SDGs, I4 sangat tersambung dengan target pada poin 7.2 dan juga pada tujuan ke-13. Dan ini adalah berbagai validasi yang telah kita gunakan, yang mana bahwasanya inovasi ini telah mendapatkan best paper, juara 1 pada lomba esai, juara 1 pada kompetisi internasional, dan juga riset studi yang berupa sertifikat yang telah tervalidasi dan juga telah tersertifikasi. Dan inilah ketiga orang di balik kesuksesan dari inovasi ini, yakni I4. Dari kiri ke kanan, saya sebutkan bahwasanya Denny Anggun Rizkiano, Ilham Muhammad, Kurnia Fajar Hidayat. Baik, Bung Irian, Bung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.